Kenapa harus aku? Rupanya mereka berdua, teman gue Stephen and Mesh, mereka berdua itu waktu bertemu tanya kita kalau buka sekolah, coba sebutkan satu nama teman cewek kita yang cocok jadi partner bisnis kita. Dan mereka berdua menyebutkan 1, 2, 3, menyebutkan nama yang sama. Kali masih ingat gak sih? Yang mana? Yang aku dipotong gaji, terus abis itu aku kan dipotong gaji sama orang tuanya gitu kan. Terus my bad. I apologize. Tapi enggak habis itu. Tapi I learn a lot. Dan itu yang menjadi hari ini pembelajaran luar biasa di dalam hidupku sih. Terus aku... Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Welcome back to Lisa Chang Show. Episode yang ke-30 ini episode yang luar biasa karena pada kali ini aku bakalan ngobrol sama teman lama yang tetap keep in touch. I think she is the person that know gimana karir saya mulai di Kota Medan tahun 2005. Bayangkan berarti 2021. 16 tahun. Wow. Kalau itu sekolah udah tamat sekolah juga kan, udah tamat sampai SMA juga. Nah, hari ini bersama dengan saya di studio ada Feli B. Halo semuanya. Dengan Felicia, teman rekan kerjanya Lisa juga di tahun 2005 ya. Nah, 2005. Ya, 16 tahun. Ya, waktu itu kita juga berdua masih 18. Ya, 18 masih tahun. Kuliah ya. Yes. Kita berdua masih kuliah, terus habis itu kerja bareng, kenal sampai hari inilah ya. Belasan tahun hingga usia 30-an tahun. Oke, kita mulai interviewnya, Feli. Nah, berhubung saya ada ide nih. Sebenarnya karena Lisa mau menutup akhir tahun 2021 ini dengan orang ke-30 yang inspiring person di Kota Medan. Jadi instead of Lisa interview saya hari ini, gimana kalau saya yang interview Lisa? Jadi sebenarnya undangan interview itu diberikan Lisa ke saya. Tapi pada saat itu saya berpikir, kalau saya sendiri pribadi tahu Lisa ya, maksudnya tahu perjalanan karir dia sebenarnya lebih ke itu daripada best friend BFF. Nah, jadi saya pengennya. Saya rasa banyak nih teman-teman pada tahu, oh Lisa banyak interview orang, tapi Lisa itu siapa sih gitu loh. Lisa itu kenapa sih hari ini bisa punya podcast gitu. Jadi saya rasa dia kena prank sih hari ini ya. Saya sih setuju untuk interview karena supaya timnya datang, supaya saya bisa interview dia dan supaya orang-orang pada tahu tuh Lisa itu siapa. Dan kenapa hari ini bisa sampai begini? Ada nggak kesulitan yang dia pernah hadapin? Sama pertanyaan sama yang biasa dia tanyain ke orang. Gimana, Sa? Setuju gak? Jadi bener-bener kena prank ya. Setuju atau nggak setuju, Feli ini kebetulan nggak tinggal di Kota Medan. Jadi ketika dia pulang, aku udah langsung gercep, jadi bisa ngobrol. Dan saya juga heran sih, kenapa dia kok oke, tapi kayak biasanya orang kalau mau diinterview ditanya panjang, ya ini enggak. Ya oke nggak apa-apa. Apa yang mau ditanyakan? Karena mungkin Feli sangat kenal ya dengan perjalanan yang saya tulis di buku kemarin. Mungkin ketika di buku kan bisa aja orang kiranya itu aku mengarang atau cerita dari saya. Jadi mungkin atau dihiperbolahkan. Iya, dihiperbolahkan. Itu masih banyak yang nggak tertulis sih. Ya. Itu cuman kayak 1/sekian. Ya. Oke, silahkan. Kenapa Ibu? Jadi kita mulai interviewnya. Jadi saya mau nanya dulu nih, Lisa tahun ini umur berapa? Kan 16 tahun yang lalu, pada penasaran nih, Lisa umurnya berapa? Feli umurnya berapa? Jadi saya 33 jangan 34. Ya udah, kita sama. Kita 1 tahun sebenarnya. Sama tahun ya, beda sama tahun. Jadi makanya 88 33 lah. Ya, 33 jalan 34 sebenarnya. Jadi Lisa mungkin boleh cerita dari awal karirnya gimana, kerjaan pertama sampai kenapa decide keluar dari professional world, terus sekarang malah lebih ke life coaching, didik orang. What inspired you the most gitu? Oke, thank you the questions. Jadi
kalau misalnya untuk cerita karir yang pertama, basically I think Feli know very detail ya. Karena karir pertamanya itu barengannya sama Feli pada kala itu ya 18 tahun. Jadi sampai 3 tahun. Selama 3 tahun berturut-turut tuh kan kerjanya sebenarnya Feli ini anak bos gua dulu. Tapi saya belajarnya sama Lisa karena disuruh pulang dimasukin satu tim sama Lisa waktu itu. Jadi begitu. Gitu. Nah, jadi perjalanan karir awalnya itu adalah barengan sama Feli di bagian HR dan itu kita ngurus so many employee. Kalau nggak salah itu kita ada 200-an. Saya masih ingat 200-an employee. Kalian bayangkan aja kami berdua itu muka umur 18 tahun, kami harus berperawakan seperti usia 20-an. Jadi tuh nggak ada yang tahu kami itu masih muda. Nggak nampak, mungkin memang mukanya saya nggak tahu juga ya, mungkin mukanya tua ya. Sampai kita berpikir apa kita keriting aja ya supaya lebih kelihatan lebih tua. Soalnya setiap interview itu panggilnya ibu. Iya, nggak ada yang tahu kami itu masih usia 18-an tahun gitu. Nah, jadi pada kala itu mungkin perjalanan karirnya itu 3 tahun saya di HR, terus kemudian di bagian stok dan rame banget lah. Itu kayaknya pekerjaannya terus berganti. Cuman teman-teman tahu nggak sih? Jadi kita punya experience yang saya pernah sekali, saya ada cerita di buku, saya pernah nangis. Kali masih ingat nggak sih? Yang mana? Yang aku dipotong gaji. Terus abis itu aku kan dipotong gaji sama orang tuanya gitu kan. Terus my bad. Okay. I apologize. Enggak habis itu, tapi I learn a lot dan itu yang menjadi hari ini pembelajaran luar biasa di dalam hidupku sih. Terus aku nangis, terus Feli ngambilin tisu, jangan nangis lagi. Terus saya gulungin tisunya, terus saya bilang udah deh. Tapi saya terus nangis karena pada kala itu saya dipotong 25%. Benar. 25% gaji itu saya saya nangisnya mikirnya gini. Saya nanti makan di kos makan apa ya? Seminggu kan 100% kan berarti 4 minggu. 4 minggu kan. Jadi 25% 1 minggu itu saya mau makan apa? Itu yang saya nangisin gitu loh. Tapi on that moment saya tetap nangis sampai satu tisu habis. Terus aku masih ingat Feli bilang begini, nggak apa-apa, it's because jadikan ini sebagai pembelajaran, bukan karena mereka marah sama kamu dan semuanya. Tapi saya salut sih, Feli punya satu keperawakan yang seperti ibu-ibu pada kala itu. Karena kan makanya kita dipanggil ibu, seumuran, tapi dia bisa punya pemikiran yang luar biasa sih menurut aku. Ya udah pada kala itu saya juga nggak resign, saya tetap kerja walaupun sedih ya. Maksudnya kan sedih. Nah itu perjalanan karir yang selama 3 tahun yang nggak akan pernah saya lupakan. Saya dipotong gaji, kalian mau tahu nggak sih? Saya sedihnya kenapa? Saya sedihnya itu karena itu bukan kesalahan. Murni kesalahan Lisa. Ya, karena itu bukan pekerjaanku, aku diminta tolong ke instansi yang lain. Gitu intinya. Saya masih ingat lah. Tapi thank you banget, itu pembelajaran hidup hingga hari ini. Jadi saya diajarkan untuk lebih teliti. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi bekerja. Jadi pada kala itu saya hanya menginstruksikan sesuatu tanpa recheck. Iya, benar. Kepo. Saya niatnya awalnya baik ya, gitu. Housing may help out. Iya. Ya kan? Kalau di kerjaan itu memang susah ya. Iya, jadi kiranya kan ya udahlah, ya udah ternyata keputusan saya itu salah pada kala itu. Ya. Nah, udah deh karena saya cukup lama, saya selama kuliah sampai saya tamat kuliah saya kerja barengan di perusahaannya orang tua Feli. Itu sampai kapan tuh Fel? 2008 akhir begitu. Ya udah saya resign dan tetap in touch sih. Cuman perbedaannya adalah udah as a friend, bukan as, kalian bayangin, saya coba di sini komen dong, siapa yang di sini bisa berteman sama anak bosnya dan kita 16 tahun. Ini apa karena kebetulan usia sama, saya juga nggak tahu. Karena Feli memang punya keperawakan yang sangat ibu-ibu lah. Ya ibu-ibu lah. But that's true, right? Ya. Lebih ke ibu-ibu. Soalnya waktu itu saya nggak dipotong gajinya, soalnya saya nggak punya gaji. Oh iya. Kalau punya gaji maybe ya, that's the case ya. Iya, soalnya efeknya kan gulung sebenarnya kan. Jadi Yes. sanksinya itu harus berat supaya next time mungkin Lebih perhatian. ya walaupun kita membantu, mungkin harus lebih teliti sama bertanggung jawab ya. Mungkin orang yang minta bantu juga sebenarnya nggak niat sih sampai ke sana ya. Cuman ya itu pembelajaran hidup lah. Bener. Terus tapi waktu kerja juga Lisa udah aktif banget kan di kuliahan waktu itu ya. Pokoknya
aktif lah 24 jam apa yang bisa dilakukan maksimal. Dia cuma tidur doang nggak aktif, sisanya dia aktif terus dimanapun. Terus habis itu waktu itu kita juga sering diminta tolong di divisi lain ya, kalau misalnya pas lagi liburan. Terus Lisa juga nggak pernah perhitungan, tapi ya sebenarnya mungkin kalau bukan dari sisi anaknya bos, merasa bosnya punya pekerja yang nggak perhitungan itu untung di kita. Sebenarnya enggak sih kalau dipikir-pikir. Tapi saya nggak pernah never think about that, you know. Pada kala itu saya nggak pernah. Itu karena kepolosan mungkin, Za. Kalau anak sekarang mungkin bisa berasa, wah kenapa harus saya cover ini, cover itu. Tapi sebenarnya as time goes bisa berasa bahwasanya itu makin banyak nggak sih pengalaman yang kita dapat tanpa kita harus bayar 1% pun. Exactly. Bener nggak sih? That's why. Ya. Cuman ini kadang kalau kita kasih tahu, waktu itu HR itu lumayan berjuang sih ya, minta tolong orang, boleh nggak hari ini tolong masuk gini-gini. Itu zaman itu aja orang nggak bisa ngerti. Kenapa? Langsung tanya, oh jadi Bu ada tambahan nggak? Bonusnya berapa? Per jamnya berapa? Pulangnya jam berapa? Dikasih makan nggak? Gitu ya saya. Bener. Cuman mungkin kalau kita yang mungkin mentalnya juga dari dulu bukan mental cemen, jadi kan berasa bahwasanya oh iya anggap aja itu pengalaman gitu loh. Apalagi dulu dikasih arahan ya. Kalau kerja itu sebenarnya kita dikasih ilmu dengan dibayar ya. Bener. Jadi saya selalu bilang sama anak muda sekarang, coba kenapa nggak di change mindsetnya adalah kamu nggak punya pengalaman, lu diajarin sama orang menempatkan dia punya resiko bisnis di lu loh. Gitu. Lu bayangkan, lu jangan melihat lu cuma CS. Oke? Bener. Lu salah ngejawab aja, kamu sudah bisa membuat image perusahaan itu juga hancur gitu. Bener. Jadi makanya ya kan Vel kemarin, aduh makin seru ngobrolnya. Jadi kalau waktu aku cerita tentang kerja begini, banyak orang kayak, iya emang kamu dulu sampai segitunya bekerjanya? Ya tanya, kita kerja malam tahun baru sampai jam berapa? Iya, sampai jam tengah malam jam 12 karena ya. dulu mallnya di tempat papanya Feli itu di zaman itu kita sangat di top lah ya. Saya masih ingat pada kala itu. Jadi itu kita di top dan itu kita bisa kerja sampai tengah malam. But did I happy on that moment? I will say yes. Iya. Kayaknya kebersamaannya sih ya lebih ya. Iya, kayak aku kalau hari ini ditanyakan, oh my god, kok bisa ya? Aku nggak komplain nggak malam tahun baru. Dan nggak remuk sebenarnya badannya ya. Iya ya. Besoknya pagi-pagi udah datang lagi. Iya, karena itu gitu, lembur karena kan kita gantiin kasir. That's why I have to say thanks. Aku ngerti kasir. Bener. Jadi kalau ke mall perhatiin apa aja barang yang salah barcode. Kenapa kalau kita belanja harus mastiin semua scan-nya benar. Daripada mereka silap pulang-pulang. Iya benar. Yang nombok antara dia atau kita. Benar. Jadi apalagi kita kan nggak mau juga ya kalau customer dirugikan. Bener. Apalagi kadang kita juga kalau lagi di lapangan kadang mesti handle customer komplain kenapa barang yang dipajang harganya sekian, pas sudah sampai kasir harganya beda. Jadi waktu itu kita lah yang harus buat keputusan sebagai HR, salahnya di mana nih? Di yang nempelin harga kah? Yang kasih dia harga kah? Atau di kasirnya gitu. Makanya, ya gitu. Bener. Jadi pertimbangan itu sebenarnya di HR itu berat sih, lebih ke seberapa tega sebenarnya ya kalau dikasih di bagian HR. Di bagian HR ya. Jadi instead of cuman rekrut orang, kasih orang oh ini bagus untuk perusahaan lu. Sebenarnya HR harusnya is more than that ya. Yes, it's more than that karena bagian human resource itu kan kita harus mengenali orang kan, Pel. Benar. Dulu aja orang kalau mau jadi kasir nggak mudah loh. Saya masih ingat saya harus survei rumahnya di mana. Benar. Soalnya latar belakang kasir penting. Itu sangat penting. Karena gimana kamu bisa sebenarnya tahan ya lihat duit tuh tiap hari ngitung duit itu yang bukan duitnya kamu tuh. Bener ya, kalau misalnya ngitung duitnya kita mah enak-enak aja sebenarnya. Tapi kalau terus ditambah kita mungkin punya beban atau kita pengen pas membeli lagi membutuhkan ya kan, silap pakai dulu gitu. Nanti rencananya besok dibalikin. Ternyata
lupa satu demi hari, banyak juga ya kejadian yang kayak Ya, gitu. ini ya, paling nggak penting dikit sih ya. untuk teman-teman, sebenarnya key point if you want, kalau kamu pengen sukses di dunia karir, kamu bukan karir aja sih, bisnis juga sama, dan semuanya itu adalah integritasnya. Gitu. Benar. Karena mungkin jangan berpikir oh hari ini masih bisa berbohong dan manipulasi, tapi percayalah, sepintar-pintarnya tupai melompat, dia pasti jatuh juga. Kapan itu kita nggak tahu. Jadi so if you are watching this, kamu dengar, kamu mau evaluasi diri kan Feli untuk Benar. 2022 nanti. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah coba tanya kepada dirimu, apakah pekerjaan yang saya lakukan, profesi yang saya lakukan sudah sesuai dengan hati nuranimu nggak? Kalau memang dilakukannya nggak sesuai dengan hati nuranimu, then I think you have to stop it. Iya, benar banget. Walaupun terpaksa dengan keadaan mungkin Yeah. ya pada saat itu belum bisa pilih job lain, but minimal punya target lah, mau kemana lah, daripada bekerja tanpa hati nurani yang dirugikan sebenarnya bukan kita aja ya. gitu. Banyak banget orang Yes. samping yang dirugikan. Orang efek samping. Jadi ketika banyak orang dirugikan, banyak orang nggak mendoakan kamu. bener. Rezeki lu makin jauh. Bener. Gitu lah. Jadi dari 2008 saya habis itu kemana? Saya kerja di kampus. Jadi kemarin tuh kan sempat resign sebenarnya karena galau, di kampus ditarik. Mungkin karena saya suka sharing dan ngajar. Jadi kemarin tuh jadi asisten dosen 2010. Itu bener habis S1 tank, itu 2010 Januari saya fokus jadi dosen sampai hari ini. Sampai Enggak, hari ini. hari ini nggak fokus sekali sih. Sekarang Saya udah akuin banyak gitu side ya. business ya? Iya. Oh, Sekarang iya, lebih iya. tepatnya karena kalau di kampus kan saya punya limitation hanya kepada mahasiswa yang ada di sekitar situ aja. Artinya kan saya pasti ngajar di kampus doang kan. Benar. Nah jadi 2010 saya ngajar di kampus, bener-bener ngajar, karena 2008-nya itu kan saya masih hanya kayak Asdos lah. Asdos. Tuh baru setelah itu 2010 saya kerja fokus di kampus, saya menuju kepada titik yang sama lah mungkin kayak dulu kan di perusahaannya Feli. Berpikirnya begini loh Vel, aduh aku kayaknya udah belajar semuanya. Jadi kayaknya I don't have any challenge, nggak ada tantangan. Jadi pada kala itu saya nanya, karena udah kayak di posisi yang udah paling Udah tangan paling kan. PW lah, Iya, PW lah, comfort aduh, zone, ya ya. comfort zone, jadinya udah PW banget. Aku mikir ya udahlah. Dan pada kala itu saya mikirkan, saya kan punya cita-cita untuk kayak begini loh. Yang hari ini saya kerjakan. Karena memang tak dipungkiri, nggak tahu saya suka nge-host aja. Saya sangat terinspirasi sama Oprah Winfrey. Terus kemudian kalau di Indo itu yang banget ke gue itu pasti udah Kick Andy, terus kemudian Mbak Nana. Jadi aku memikirkan, ya I just want to be a host. Jadi saya pikir salah satu batu loncatan adalah ke dunia media. Host itu sebenarnya Jadi MC. Iya, inspired Lisa itu supaya menginspirasi orang lagi. Yes, bener. Oh, Jadi oke. saya merasa begini, wow ini amazing banget ya kalau saya juga punya kesempatan bertemu dengan orang hebat. Nah, saya selalu punya mindset begini, siapa kita itu sangat tergantung sama lingkungan, Feli. Oke. Jadi saya berpikir kalau saya bertemu dengan orang hebat, saya akan bisa belajar ilmu yang luar biasa dan pengalaman dari mereka. Bayangkan, saya hari ini kan episode ke-30 ya. Bener. Saya ketemu 29 orang yang luar biasa, banyak orang yang lihat mereka di kamera di depan, belum tentu. Dalam 1 tahun ya. Iya, dalam 1 tahun. Dan aku merasa kayak aku hidup ini kayak oh my god, dunia entertain begini, dunia semuanya berbeda, Vel. Kaleo bahasa Hokkien pula. Aduh. Semuanya itu beda banget. Jadi aku berpikir dunia ini sebenarnya sangat luas kan. Benar. Kita jangan selalu jadi the big fish in a small pond. Yes. Ya. Jadi kayak aku merasa kalau bos saya aku bisa interview orang, dan jujur dulu itu punya cita-cita itu kayak aku bisa muncul di TV. Aku jujur aja. Amin. Kata Kejujuran Lisa aku. biasanya yang udah di interview di Lisa Changso bakal muncul di TV. Waduh, gitu. aku udah muncul di TV tapi biasa jadi kayak kemarin ada sih di interview di salah satu stasiun televisi sih. Tapi itu kita nggak bahas kehidupan, kita Oh. bahas cuan. Kita bahas bisnis. Cuan is cuan lah ya, tapi life is Is life life, lah ya. bener Life must be banget. going. Terus habis itu dari 2010 sampai sekarang masih ngajar berarti di tempat yang sama. Masih, ya tempat yang sama. Oke, sambilan itu tadi katanya nggak benar-benar fokus, ada yang kerjain apa lagi Lisa? Ya, 2013-nya kan aku di media. Aku di media itu sampai 2017. Sama di media juga udah sampai titik poin yang kayak I learn all of host udah semuanya. 2017 saya itu kebetulan pernah 2016 saya pergi kayak menemukan di usia hampir 30 tahun. Oh my god, apa sih hidup yang pengen gue cari ini? Oke. Terus gue bingung kan, ini kayak
kan aku hidup tuh kayak Senin sampai Minggu kerja, terus ke vihara, terus kayak apa sih yang gue cari, sehingga pada 2016 saya ditanya mau nggak belajar pergi melayani di salah satu tempat. Jadi pada kala itu hidup tanpa handphone, tanpa media semuanya. Oh, waktu itu kan Lisa hilang kan? Iya. Ya. Jadi saya hilang sekejap, kayak orang-orang terkejut, dan saya memang nggak ngomong banyak kepada orang-orang. Jadi memang saya hilang, dan oh my god, that's the beautiful moment in my life. Dan itulah turning point yang membuat saya sangat belajar sangat banyak. Saya bersyukur sekali sih Vel, saya pernah memutuskan untuk 4 bulan itu. 4 bulan itu saya mikirkan begini, ini gilat banget nih, kalau 4 bulan saya S2 saya masih nanggung pada kala itu. Saya mikir kalau 4 bulan ini saya masih harus bayar KPR rumah. Saya masih harus biayain keluarga. Ini siapa yang biaya ini 4 bulan ini? Saya keluarkan tabungan. Terus memang saya bersyukur ya, saya ketemu bos, pimpinan tuh semua yang kayak gini-gini semuanya. Kayak papa saya, bukan kayak saya. I mean like they are really put me as a family, I think gitu. Jadi saya pada kala itu mengatakan keinginan saya, dan they let me go. Dan ketika saya kembali, saya juga nggak berencana untuk kembali bekerja dulu, karena memang pada kala itu saya pengen kayak pengen melayani orang aja, nggak tahu. Pokoknya pada kala itu terpanggil mungkin, lah sebenarnya. Iya. Dan waktu di sana itu hidupnya luar biasa sekali. Kayaknya hidup itu tanpa phone, tanpa semua, udah nggak mikirkan semuanya. Oh my god, that's a beautiful moment in my life. Kayak gue nggak mikirin apapun, bahkan kayak sepulang dari itu kan. Kalau hari ini ditanya, if I got the chance to repeat, I will say I won. Tapi kan Will memang you? I will, but dari nggak semua orang kan dapat chance terus kan. Dia kan ada per batch karena kan semua orang pasti juga mau menggunakan momen ini. Nah, kenapa saya bilang ini turning point yang luar biasa ya, Vel? Ketika 2019 lah lebih tepatnya, itu adalah tahun yang sangat berat di dalam hidupku. I'm so lucky I got that 2016 punya experience. Jadi aku kayak merasa, hello Lisa, di hidup ini bukan kamu aja loh yang struggling. There are so many people gitu loh. Halo Lisa, kenapa sih kamu harus menyalahkan yang atas atau menyalahkan semua orang? Kenapa nggak melihat menyalahkan diri sendiri gitu? Jadi kayak banyak hal yang menyalahkan diri sendiri ini bukan berarti kayak aku harus blaming gitu, tapi kayak why I need to look outside. Kenapa aku nggak look inside? Gitu loh. Kadang memang kita kalau sedang ada masalah itu memang kita perlu keluar ya. Iya. Dari zona itu supaya bisa lihat secara objektif kalau kita yang dimintain pendapat sama orang ini, kita mesti ngapain nih. Bener. Gitu. Which is kayaknya itu paling susah ya. Yes. Untuk keluar dari suatu masalah yang, karena ya namanya human nature ya, blaming itu I think it feels good ya. If you have something to blame, it's not you gitu loh. Yeah. It's someone, it's something, it's somewhere, somehow it just happen gitu loh. Bukan gua gitu loh. Why gitu kan. Walaupun kadang memang gitu. Jadi dari 2017 selesai, terus berarti amazing life-nya di 2016 ya. Ya, 2016-nya dikasih amazing pencerahan, life, dikasih terus pencerahan. 2017 berlanjut. Lanjut kerja. Habis aku resign. Resign? Di 2017. Oke, Ya. terus? Karena aku kan kemarin itu kan punya target, dan target di perusahaan udah tercapai, dan memang pada kali itu saya pulang udah memang mau resign, tapi karena aku merasa ya udah ada sesuatu yang ingin ku kerjakan, udah dapet, ya udah gue resign, dan gue nggak punya mikir untuk buka training center. Belum waktu Belum. itu. Saya resign hanya karena memang saya habis Udah mentok S2. lagi. Ya, aku udah mentok, kayak aku udah mau belajar apa lagi di sini. Maksudnya kan 2017 itu, jadi aku pindah cuma 3 perusahaan ya kawan-kawan ya. Jadi satu di perusahaan Papa Valley, terus kemudian kedua di media. di kampus. Oh, di kampus dulu. Habis itu yang ketiga di media. Jadi memang, nah dari perpaduan ketiga kehidupan ini, aku kerja sekitar 3 sampai 4 tahun di semua tempat. Jadi udah kayak mentok karirnya, ya udah. Sekarang saya fokusnya untuk gimana saya bisa give back to the society. Nah 2017 temen gue pulang dari Rusia. Oke. Abang Steven. Oh. Tiba-tiba call gue. Dia rupanya, saya pernah cerita kayak gini, kayak sama kawan aja. Nah. Aku kalau suatu hari punya duit, aku pengen buka sekolah. Aku dulu kan mau sekolah kan susah ya, bayar uang sekolah pun gak semudah itu. Jadi saya pengen kayak gimana ya aku bisa membantu orang melalui pendidikan. Jadi saya cuman kayak ngobrol doang. Rupanya aku rasa terekam sama kawanku ini. Jadi pulang dia dari Rusia, dia telepon aku. Kamu di mana? Terus habis itu dia nanya, how do you think if we open a school together?
Lu bayangin Shock dong. kayak Tuhan itu luar biasa kan, Vel? Benar. Kayak gue resign, terus gue nanya, gue baru resign sih, tapi kayak kok nggak gini juga kan? Terus gue bilang, kok aku? Kenapa harus aku? Rupanya mereka berdua, teman gue Stephen and Mesh, mereka berdua duduk, mereka berdua itu waktu bertemu tanya kita kalau buka sekolah, coba sebutkan satu nama teman cewek kita yang cocok jadi partner bisnis kita. Dan mereka Sebutlah. berdua menyebutkan 1, 2, 3, menyebutkan nama yang sama. Jadi nggak, kok mereka berdua itu kok bisa nyebutin? Gue nanya mereka, kok kalian bisa nyebutin nama gue sih? Oh. They say they know. Aku juga nggak tahu karena Mungkin karena sebenarnya tanpa kita sadari ya, sebenarnya dengan kita berbuat pada sehari-harinya kita iya sama sebenarnya teman. kita somehow mungkin inspired people, ya kan? Mungkin ngobrol. juga ada kasih ide ke Ya, orang benar. gitu ya, tanpa sebenarnya meminta pamrih balik ya. Maksudnya Yes. bukan kayak mana tahu nih lu ada duit nih, buka Iya. sekolah lah buat gua gitu Iya, kan. iya. Sebenarnya tujuannya bukan begitu, Iya, hanya bukan. ngobrol ya heart to heart lah what you really want to do in life ya. Kalau biasa udah umur 30 sih memang udah merasa begitu sih Bener. ya. Apalagi yang kita society cari di sih. Indonesia ya harus ada kerja, harus ada suami, pasangan. punya anak 1, tanya kapan 2, kapan 3, ya kan, gitu. sampai single kapan punya pacar, aduh. ya habis baru punya pacar langsung kapan Kapan kawinnya meritnya, gitu. aduh. Tapi pas Yes. dikasih tahu tahun depan kawin, nggak salah, baru pacaran 1 tahun kawin, ya kan? Biasanya gitu, pacaran kelamaan. Aduh terlalu lama ini ya kan, nanti ditinggalin hayo gitu. Jadi Benar. berhubung udah nyenggol nih, Lisa gimana nih love life-nya Lisa? 2016, 17, 18. Jadi kita itu sebenarnya banyak kesamaan. Lahir di tahun yang sama, kerja di satu kerjaan yang sama, Yes. cerewetnya sama. Kalau dia bilang perawakannya saya lebih ibu-ibu, dia ibu lah. Saya kuadrat, dia ibu lah sebenarnya. Karena mengayomi banyak orang gitu. Dan 2018 sebenarnya kita punya satu momen in life yang sama juga. Dan mengingatkan kepada teman-teman, don't ever get married because someone is chasing you about age. kalau marriage itu sebenarnya gak 50-50. Marriage itu is giving 100% of you Together. 50-50 itu hanya akan terjadi pada saat divorce. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.